Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Pak Heri. Di sini nama saya adalah Kesha Prilianti dengan NIM 205240064. Saya akan membacakan judul untuk video UTS saya, yaitu dolus atau kesengajaan. Nah, apa sih kesengajaan itu? Nah, jadi di sini saya menulis yaitu kesengajaan merupakan pengertian dari kesengajaan ini merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diberlakukan menurut rumusan undang-undang. Nah, contoh apa sih contoh-contoh dari kesengajaan itu dan jenis-jenisnya? Nah, di sini jenis-jenis dari kesengajaan yang pertama ada kesengajaan sebagai maksud. Nah, kesengajaan sebagai maksud itu adalah kesengajaan atau offset as organics itu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi kesengajaan sebagai maksud itu secara umum adalah salah satu bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya akibat dari perbuatan pelaku memang menjadi tujuan atau maksudnya. Nah, dengan bisa dibilang dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui tindakan serta akibat yang ingin dicapai melalui perbuatannya tersebut. Nah, saya juga punya beberapa contoh dari kesengajaan sebagai maksud ini. Yang pertama tuh ada seperti menembak seseorang di kepala dengan maksud membunuh ya. Terus ada yang menggorok, misalnya menggorok kasir dengan kapak kapak tajam saat melakukan perampokan. Tujuannya itu untuk mengambil uangnya. Nah, ada juga yang misalnya meracuni seseorang, tapi yang kena anaknya. Terus ada juga seperti pengendara yang berkendara melebihi batas kecepatan yang dibolehkan. Terus ada juga yang menembaki segerombolan orang atau mahasiswa dalam suatu kerumunan. Itu merupakan contoh dari kesengajaan sebagai maksud. Berikutnya, saya menulis di sini yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kepastian ini adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Nah, akibat pertama ini dikehendaki, namun pasti atau harus terjadi. Nah, tapi kalau secara umumnya itu dalam bahasa Belanda yang bisa kita sebut sebagai opset met zekerheid bewustzijn itu adalah bentuk dari kesengajaan di mana si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan suatu perbuatan akibat tertentu maka akan terjadi meskipun akibat tersebut bukanlah tujuan utama si pelaku. Artinya pelaku itu tahu secara pasti bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatannya. Namun, tetap melanjutkan perbuatan tersebut tanpa menghendaki akibat itu secara langsung sebagai tujuan. Nah, berikutnya, dan itulah kesengajaan sebagai kepastian. Berikutnya itu ada kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalau kesengajaan sebagai kemungkinan ini, ada kalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Nah, artinya adalah yang dalam istilah hukum pidana bisa dikenal juga sebagai dolus eventualis. Terus atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah bentuk kesengajaan di mana pelaku bisa menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari perbuatannya. Meskipun akibat tersebut tuh bukanlah tujuan langsung dari pelaku. Dan itu merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan.
Selanjutnya yang keempat, saya menulis dolus eventualis. Di, di sini dolus eventualis ini adalah kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis pada dasarnya seseorang tidak menghendaki akibat. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan. Maka dengan demikian, si orang tersebut harus mengikuti resiko apapun yang timbul. Jadi dolus eventualis ini umumnya adalah bentuk kesengajaan dalam hukum pidana, di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan. Terus meskipun akibat itu bukan tujuan utama ya untuk pelaku, namun si pelaku tetap melanjutkan perbuatannya dengan menerima resiko kemungkinan terjadi akibat tersebut. Berikut merupakan dolus eventualis. Dan berikutnya itu yang kelima ada kesengajaan berwarna. Nah, di sini saya menulis kesengajaan berwarna itu adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, tapi kesengajaan berwarna ini adalah secara umumnya adalah bentuk kesengajaan di mana si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui dahulu bahwa perbuatannya merupakan suatu tindakan pidana atau perbuatan yang dilarang sama undang-undang. Nah, berikut dan di sini kesengajaan berwarna. Kalau ada kesengajaan berwarna, ya pasti ada yang keenam yaitu kesengajaan tidak berwarna. Kalau kesengajaan tidak berwarna itu saya nulis di sini seorang yang melakukan perbuatan tidak cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Tapi kesengajaan tidak berwarna ini adalah bentuk dari kesengajaan di mana seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan tersebut tanpa harus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu termasuk tindakan pidana atau tindakan yang melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku ya cukup menghendaki perbuatannya dan tidak diwajibkan mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Nah, merupakan kesengajaan tidak berwarna. Yang berikutnya itu ada dolus directus. Yang ketujuh, dolus directus ini adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Nah, tapi dolus directus ini adalah bentuk kesengajaan dalam hukum pidana di mana pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan dengan tujuan khusus untuk mencapai hasil tertentu pastinya. Terus dalam dolus directus ini pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, tapi juga secara langsung menginginkan akibat atau hasil dari perbuatannya tersebut. Dan bisa dibilang dengan kata lainnya itu akibat yang timbul memang menjadi maksud dan tujuan si pelaku. Nah, selanjutnya saya akan menganalisa teori kesengajaan sebagai maksud yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk membuktikan adanya keterkaitan putusan ini dengan teori kesengajaan sebagai maksud, maka saya akan menjelaskan kronologi secara singkat dari putusan ini yaitu terkait dengan penganiayaan. Nah, di sini pada Minggu 9 Agustus 2015 sekitar pukul 10.30 WIT di Desa Sonya, Kecamatan Siramau, Kota Ambon, terdakwa satu yang bernama Yokap Lesiela alias Yokap dan terdakwa dua alias Lesiela alias Melvin diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap James Watimena
Kejadian ini nih bisa bermula ketika terdakwa dua yang berada di rumah Ais Saptori mendengar suara kaca pecah dan zinc yang dilempar. Ia dia juga segera menuju rumah dan mendapati ayahnya Yokap Lesiela ini dikerumuni sekitar 10 orang, termasuk James Watimena. Terus ia mendengar teriakan-teriakan gitu, kayak seperti pukul, bunuh, atau kasih mati aja. Nah, lalu berteriak menanyakan alasan mereka memukul. Lalu dia tuh menanyakan alasan mereka memukul ayahnya ini. Setelah masa bubar, si terdakwa dua masuk ke dalam rumah dan melihat ayahnya itu udah berumuran darah dalam kondisi yang dia udah emosi banget. Dia mengambil parang dan melihat James Waltimena hendak hampir menyerang dia. Nah, ia menendang si Waltimena ini hingga parangnya itu terlepas. Lalu menggunakan parang tersebut untuk nebas kepala si Watimena sekali hingga berdarah. Nah, terdakwa dua itu kemudian pingsan. Saat dia tersadar, dia melihat masa itu udah melarikan diri. Namun James Watimena tetap berada di tempat dan terjadi pertengkaran. Ketika Watimena hendak memukulnya, terdakwa dua ini membalas dengan menebas ke arah telinga kiri Watimena, lalu memeluk pinggang terdakwa dua hingga dia tuh terjatuh. Dalam posisi tersebut tuh, si Watimena memanggil teman-temannya untuk menyerang. Nah, terdakwa satu datang dengan tombak dan menikam rusuk kiri Watimena sesekali. Setelah itu, si terdakwa dua mendorong Watimena hingga terlepas. Berdasarkan visum rumah sakit Bayangkara Ambon, korban mengalami luka robek serius pada kepala, pipi kanan, dan juga punggung. Kejadian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Nah, berikut merupakan putusan kasasi atau Mahkamah Agung yang pada pokoknya itu menolak kasasi dari pemohonan kasasi atau terdakwa Al Aliansiasi alias Melvin. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah karena terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dan juga menebas telinga kirinya si korban. Maka dari itu tuh bisa disebut sebagai perbuatan mereka digolongkan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Nah, kenapa sih bisa disebut sebagai kesengajaan sebagai maksud? Karena kan mereka kan menusuk dan menebas. Padahal kan mereka udah tahu dan itu sengaja dilakukan. Nah, itu bisa digolongkan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Di berikut video PPT saya dari presentasi saya untuk video PPT mengenai dolus atau kesengajaan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak mengenakan. Terima kasih dan selamat pagi dan selamat beraktivitas.